Nah, kembali. Coba yang ini sambil di absen juga. Ikah udah datang ya. Ikah ya. Oke, coba Asna ini ya. Bisa enggak memberikan komunikasi non verbal yang bermakna rangkap ya? Ayo ya. Coba, bisa dengar suara saya Asna? Bisa ya. Ah. 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 Hmm. Oh ya, oh, bagus lah jawabannya, pengalaman ini. Oke, oke, oke. Ah, oke, selanjutnya ini coba Prima ya. Prima itu contoh sudah diberikan Asna ya. Coba. Oke. Masih mikir dulu. Oke, masih mikir ya. Kita lanjutkan dulu, siapa yang bisa memberikan contoh yang lainnya ya, komunikasi non verbal yang bermakna rangkap ya. Istilahnya tadi sudah diberikan juga contoh oleh si Asna ya. Ya. Coba Grace ini ya, Grace ini. Coba Grace. Nah. Oh ya. Oke ya. Gak masalah ya, masih belum siap. Oke, kita lanjutkan dulu ya, sambil diperhatikan ya. Makna bermakna rangkap atau ganda itu maknanya tidak satu ya. Ya seperti ini, seperti tadi yang sudah diberikan oleh contoh Asna juga kemudian di slide juga sudah ada contoh komunikasi nonverbal yang bermakna rangkap ya. Kemudian kita lanjutkan ya, yang keenam ya, perilaku nonverbal selalu dikomunikasikan ya. Komunikasi nonverbal selalu dikomunikasikan. Semua gerakan yang kita lakukan dalam hubungannya dengan orang lain selalu dikomunikasikan, diterima dan diinterpretasikan ya. Dengan tidak memperhatikan apakah seseorang melakukan sesuatu atau tidak, perilaku orang itu memberikan informasi tertentu kepada orang lain ya. Perilaku nonverbal selalu ada dalam komunikasi ya, atau dengan kata lain perilaku nonverbal selalu ada dan selalu dikomunikasikan ya. Gerakan-gerakan nonverbal dalam hubungannya dengan orang lain akan menentukan bagaimana umpan balik dari orang tersebut ya. Seperti ya, gerakan-gerakan nonverbal
seperti gerakan-gerakan mata, mimik wajah, duduk diam, membuka jendela, jalan mondar-mandir, itu juga termasuk komunikasi nonverbal, ya. Kemudian yang ketujuh, komunikasi nonverbal berada dalam suatu aturan, ya. Aturan-aturan dalam komunikasi nonverbal didasarkan pada nilai-nilai atau aturan norma-norma masyarakat, ya. Contoh, kita belajar simpati, sikap duduk, cara berjalan, cara makan, dan berpesta, itu ada norma-normanya, ya. Seperti kita orang Indonesia, ya orang Timur, ya kan, sikap duduk kita, ya misal sikap duduk kita mau bertamu gitu kan, atau sikap duduk kita ketika di kelas, atau sikap duduk kita ketemu teman sebaya, atau sikap duduk kita ketemu teman geng gitu kan, itu berbeda nantinya sikap duduk kita ketika ketemu orang tua, ketemu orang-orang yang kita hormati, itu berbeda. Begitu juga cara berjalan gitu kan, cara berjalan kita juga ada norma-normanya, ya. Itu maksudnya komunikasi nonverbal berada dalam suatu aturan. Kemudian kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan. Komunikasi nonverbal sangat menentukan, ya. Jadi komunikasi nonverbal sangat menentukan, ya. Pada dasarnya semua pesan, ya, baik itu verbal ataupun nonverbal, didorong, ya, atau dimotivasi oleh hal-hal tertentu, ya. Tindakan kita ditentukan oleh keinginan-keinginan tertentu, ya. Contohnya menangis, tersenyum, cemberut, ya, muka merah, ya, menunjukkan jari, melambaikan tangan, ya. Hal itu terjadi oleh dorongan-dorongan yang ada dalam diri kita, ya. Kan tidak mungkin, ya, tidak ada dorongan kita menunjuk jari, kan tidak mungkin, ya. Tidak ada dorongan dalam terus kita menangis, ya. Tidak ada dorongan terus kita tersenyum, kan tidak mungkin, ya. Ya. Kemudian yang nomor 9, ya, nomor 9, ya. Perilaku nonverbal sangat dipercaya, ya. Nah, contohnya begini, ya. Contohnya, ya, perilaku nonverbal sangat dipercaya. Contohnya begini. Seseorang karyawan bercerita pada pimpinannya tentang banyaknya pekerjaan kantor yang harus dikerjakannya. Maksudnya karyawan itu menginginkan tambahan gaji, ya. Nah, selama ia bercerita, ia sering terburu-buru, menghindari tatapan mata, ya. Kemudian dan perilaku lain yang mengindikasikan ketidakjujuran, ya. Pimpinan tersebut lebih percaya pada tindakan-tindakan nonverbal karyawan tadi daripada komunikasi verbalnya. Komunikasi verbalnya apa yang diungkapkannya secara lisan tadi, ya. Sehingga nantinya keputusan yang diambil oleh pimpinan berbeda
dengan apa yang diinginkan oleh karyawan tadi ya. Jadi karyawan itu menceritakan, aduh pekerjaanku banyak bosnya, pekerjaanku banyak, ini aku kerjakan ya, sampai aku lembur, kan mengerjakan ini sendiri gitu katakan. Nah, tapi tidak didukung oleh gerakan nonverbalnya. Di gerakan nonverbalnya kelihatan dia itu seolah-olah mengada-ada ya, dan terlihat dia itu tidak jujur ya. Nah, di sini ada dua alasan ya. Ada dua alasan yang menjadikan orang cepat percaya pada perilaku nonverbal ya. Yaitu pesan-pesan verbal lebih mudah dimanipulasi dan perilaku nonverbal sering muncul secara tidak disengaja ya. Seperti awal tadi juga omongan lisan itu bisa aja kita manipulasi. Kita itu suka sama orang itu tapi kita bilang nggak suka gitu kan. Seperti contohnya si Asna tadi, tapi gerakan tubuhnya ya, gerakan nonverbalnya berkata lain ya. Bukan dia tidak suka, tapi dari gerakan tubuhnya mengindikasikan dia itu suka gitu. Ya. Jadi di sini komunikasi nonverbal sangat menentukan ya. Ya. Banyak contoh yang lain yang bisa Anda berikan juga, yang dimana ini komunikasi nonverbalnya sangat menentukan daripada komunikasi verbal ya. Contohnya misalnya kan Anda mau kuliah gitu kan, Anda bilang, aduh Pak, saya tadi terlambat ke sini gitu. Di tengah jalan ada kecelakaan gitu kan, sehingga terjadi timbul macet yang sangat panjang gitu kan. Ya, Anda mau cerita gitu dengan alasan macam-macam, tapi tidak didukung oleh gerakan nonverbalnya. Ketika dipandang matanya, tidak berani menatap mata, kemudian mimik wajahnya seolah-olah mengindikasikan ketidakjujuran ya. Jadi kita atau saya mungkin lebih percaya terhadap apa yang ditampilkan oleh nonverbalnya ya. Kemudian perilaku nonverbal sangat dipercaya ya. Ini yang tadi ya. Jadi kadang-kadang kalau seseorang itu berbohong gitu kan, yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi gitu kan, tanpa disadarinya gerakan tubuhnya bisa menimbulkan orang curiga gitu. Wah, ini bohong orang ini ya. Ini maksudnya sering tidak disengaja gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya ya, masih bagian kegiatan belajar 1 ini, terakhir ini untuk bagian kegiatan belajar pertama ya, kegiatan belajar 1 modul 5. Perilaku nonverbal adalah metakomunikasi. Artinya apa? Metakomunikasi itu adalah komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi yang lain. Ya, komunikasi tentang komunikasi. Ya. Adapun fungsi metakomunikasi ya dari komunikasi nonverbal adalah menjelaskan atau memperkuat ya perilaku verbal atau nonverbal yang lain ya. Jadi fungsi metakomunikasi dari komunikasi nonverbal ya adalah menjelaskan atau memperkuat perilaku verbal atau nonverbal yang lain. Sebagai contoh gitu kan,
seorang dosen yang berbicara di depan kelas tidak hanya mengkomunikasikan apa yang dikatakan ya, tetapi penampilan tubuh, gaya rambut, cara berpakaian, berjalan dan sebagainya juga dikomunikasikan pada muridnya ya. Ini yang dimaksud dengan komunikasi meta ya, meta komunikasi ya. Komunikasi tentang komunikasi ya. Jadi dia tuh memperkuat perilaku-perilaku verbal atau non verbal yang lain ya. Kemudian ya. Nah ini ya, supaya ada umpan baliknya ini ya, supaya ada umpan baliknya. Coba Anda berikan contoh ya. Ini kan intinya itu meta komunikasi itulah memperkuat komunikasi verbal dan non verbal ya. Dalam hal ini kan misalnya seorang dosen ya berbicara depan kelas tidak hanya mengkomunikasi apa yang dikatakan, tapi penampilan tubuhnya ya, gaya rambutnya, cara berpakaian, berjalan dan sebagainya juga dikomunikasikan pada muridnya. Coba Anda berikan contoh yang lain versi Anda ya. Contoh yang lain yang versi Anda ya. 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 Oke, ya memberikan contoh yang ya udah masuk di sini ya. Oke, ada yang berikan contoh seorang SPG gitu kan, melotot. Presiden berbicara di depan massa, seorang pendeta, seorang kiai ya. Ya, jadi dia didukung oleh penampilan tubuhnya, gaya berpakaiannya, berjalannya, ya itu juga dapat dikomunikasikan para pendengarnya ya, bagi para pendengarnya. Oke lah, ini sudah paham kayaknya kan, paham dan mengerti tentang apa yang saya jelaskan ya. Kemudian ya,